Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pertemuan pada kali ini kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan basmalah dapat memperlancar kita nantinya. Nanti sebelum kita awali, kita aktifkan dulu saja di sini untuk grid dari GeoGebra. Nih, kita pilih move tool-nya, kita pilih sembarang area ini. Maka di sini di grafik ini muncullah ada pengaturan sumbu koordinat dan gridnya. Nih, kita aktifkan dulu. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang membuat teks. Jadi teks, penggunaan tool yang berkaitan dengan teks. Teks di sini pengaturannya cukup sederhana sebenarnya. Di bagian sini ada fill-nya. Ini warna teksnya, besar ketebalannya, kemudian miringnya, kemiringan, besar kecilnya suatu teks. Sama nanti di pertemuan ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat. Maka kita beri aja judulnya pada teks itu adalah fungsi kuadrat. Nih, jadi penggunaan teks tidak bisa langsung menuliskan di area, tetapi kita harus menggunakan pada text box-nya seperti ini. Ini untuk tampilannya, kita oke. Nih, seumpama di pengaturannya pengen kita ganti, ya kita ganti. Kita pilih, kemudian sama fill-nya kita tambahkan, kemiringannya sama nggak usah miring, dan sebagainya. Nah, nanti teks itu akan lebih baik jika dia itu judul atau teks yang lain. Kita gunakan dua opsi ini, di mana absolute posisi dengan fixed object-nya. Bedanya apa? Nah, nanti ketika absolute posisi yang absolut itu ketika ini areanya ini kita berbesar, berkecil, atau mouse kita putar, kita scroll untuk memperbesar dan memperkecil. Fungsi kuadrat atau tag ini dia akan berpindah tempat sesuai dengan ukuran pada ini, pada ukuran skala di tampilan di sini. Ini. Nah, nanti fungsi dari kedua opsi ini ada absolute dan fixed. Kalau absolute dia tempatnya. Di bagian sini kita perbesar atau perkecil pun tempatnya tetap sama. Dia tampilannya berada di sini. Nanti tampilan kemudian ketika fixed object itu dia tidak bisa kita ganti. Kita rename, kita ganti tagnya nggak bisa. Ketika kita menggunakan fixed object. Ketika kita buka kuncinya di fixed object, di sini bisa kita ganti fungsi kuadrat atau persamaan kuadrat dan lain sebagainya. Nah, nanti untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat di mana kita tunjukkan kepada siswa teori-teori yang ada di buku. Teori yang mana? Nanti seumpama kita pengen menunjukkan bahwa jika A-nya lebih besar 0 itu gambarnya seperti apa, jika A-nya kurang dari 0 itu gambarnya seperti apa, jika D-nya itu yang lebih besar 0 itu gambarnya seperti apa. Jadi di sini adalah di materi SMP, yaitu untuk menentukan wujud dari fungsi kuadrat. Jika koefisien-koefisien bentuk umumnya itu kita berikan. Nah, nanti di sini kita harus mempunyai dulu koefisien tersebut. Kalau bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, maka kita buat dulu variabelnya. Jadi di algebra ini harus kita tambahkan. Caranya bagaimana? Untuk caranya adalah kita tambahkan input di bagian bawah ini. Pengaturannya untuk input ini, itu input barnya, dia menggunakan kaidah matematika. Jika dia menggunakan kaidah matematika, berarti jika kita menggunakan variabel atau membuat suatu variabel harus hurufnya besar atau huruf kecil dan sebagainya. Ketika di koefisien, kalau kita punya bentuk umumnya adalah ini,
Maka gini, bentuk umumnya fx sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus c. Nah, seperti ini. Nah, nanti untuk merubah, ya wujudnya seperti ini. Untuk merubah ke pangkat, maka kita perlu menggunakan LaTeX formulanya. Ini. LaTeX formula dia berubah seperti ini. Di bentuk umumnya adalah ini. Ini bentuk umumnya. Sehingga variabel yang kita harus punya adalah A kecil, B kecil, dan C. Jadi di sini juga A kecil. Jadi besar kecilnya itu kita sesuaikan dengan kaidah matematikanya. Sama kita ambil aja bebas. A-nya adalah 5, sama itu. Kemudian B-nya sama dengan 5 juga. C-nya sama dengan 3, sama itu. Nah, nanti di bagian sini, untuk mewujudkannya itu atau menampilkan A, B, C ke dalam bentuk sini, di bagian sini jika kita klik, maka ini muncul slider dari A. Bisa kita rubah nanti. Nah, di sini nanti tujuannya adalah untuk membuat atau menentukan koefisien dari fungsi kuadrat itu. Kemudian ada B. Ini. Kemudian ada C. Seperti ini. Jadi nanti kita tunjukkan saja. Oh, nanti di bagian sini kita ambil absolut posisinya. Ini juga ya. Nih. Nah, nanti untuk ABC-nya bisa kita rubah menyesuaikan dengan slider yang kita punya ini. Kita bisa edit text. Di A ini kita ganti, kita delete, tambahkan objek A. Jadi di sini ada objek A untuk menambahkan A. B kita delete lagi, kita tambahkan atau kita berikan objek B. C juga sama. Nih. Kita delete, kita tambahkan objek C. Jadi bentuk wujudnya seperti ini. Min 2,35 ditambah 5x plus 3. Itu. Ini fungsi kuadratnya itu. Untuk mewujudkan atau menampilkan grafiknya, kita cukup inputkan ini. Inputkan kita gunakan bentuk umum, di mana fx atau y, kan dia kan ada y, sama dengan A kali x pangkat 2 ditambah dengan B kali X ditambah C. Seperti ini. Maka kita punya grafik fungsinya ini. Di sini digunakan untuk menunjukkan jika A-nya 0 bagaimana, 1 bagaimana. Seperti ini. KB-nya kita kecilkan. Hubungannya dengan apa? Atau ketika B. Ini. Perbedaannya bagaimana? Nah, seperti itu. Ketika A-nya 0, ternyata grafiknya adalah garis lurus. Jika A-nya lebih besar dari 0, grafik menghadap ke atas. Contohnya, kita ingin membuktikan kepada siswa seperti itu. Jika B-nya nanti B-nya berubah, ini C-nya bergesernya bagaimana. Jadi kita bisa menunjukkan bahwa C itu adalah titik potongnya. Apakah iya toh? Nanti kita bisa cek di titik potongnya. Ini kita ambil intersect-nya. Nih, kita ambil di bagian ini. Ada titik A. Titik A itu sama dengan C. Atau kita ganti saja di bagian sini. Kita rename bukan A tetapi ambil C. Tujuannya apa? Pengen memberitahu siswa bahwa C-nya ini adalah hubungannya dengan di koefisien C.
Jadi perpotongan dengan sumbunya itu adalah koefisien dari C. Ketika nanti pengennya saya tambah untuk nilainya absolutnya, kita ganti aja di bagian basicnya. Poin C adalah nama dan value. Kayak gini. Nah ini. Di sini untuk membuktikan saja bahwa C itu adalah perpotongan grafik fungsi dengan sumbu Y. Seperti itu. Ketika A nanti adalah hubungannya grafik itu membuka ke atas atau ke bawah. Kalau B nanti dia berkaitan dengan ini. Nah, nanti kita hubungkan dengan apa? Kita hubungkan dengan D, diskriminan. D besar adalah kita punya B kuadrat min 4 kali A kali C. Itu. Kita bisa hubungan dengan itu. Di mana kita ambil teks lagi diskriminan dari fungsi. Diskriminan dari fx. Ini dari fx. Gini aja dari fx. Ini bahwasanya D sama dengan kita ambil nilai D. Nah, di sini kita bisa tunjukkan ke siswa bahwa jika nanti D-nya kurang dari 0 seperti ini, nanti jika D-nya itu yang lebih besar dari 0, hasilnya adalah ini. Nih, kita bisa tambahkan titik potongnya. Kita ambil intercept, di sini ada X1, ini ada X2. Jadi kita rename aja. Ini ada X1. Di sini ada X2. X2. Titik potongnya kita tambahkan di bagian sini. Titik atau akar persamaan. Akar persamaan kuadrat. Di akar persamaan kuadrat kita punya X1 dan X2. X1 dan X2. Nih. Jadi ketika D-nya itu lebih besar dari 0, maka ternyata ini akar persamaan kuadratnya itu ada. Jika D-nya itu kurang dari, di sini dia tanda tanya, berarti dia itu adalah akar imajiner. Nah, nanti ketika kita punya bentuk sama ini, kita ambil satu, di sini ada 4. Ini juga ya. Nah, di sini dia menggunakan atau mempunyai akar kembar. Jika diskriminannya D-nya diskriminannya itu sama dengan 0. Jika akarnya kembar di dalam GeoGebra itu hanya terdapat satu yang tertuliskan seperti itu. Di X1 sama dengan X2. C-nya nanti hubungannya dengan itu. Jadi untuk seperti ini kita membuat media yang sederhana seperti ini, kita bisa menunjukkan ke siswa. Oh, kenapa toh kok fungsi kuadrat itu hanya harus tidak boleh sama dengan 0. Ternyata kalau 0 dia berubah menjadi fungsi linier. Menjadi 4x plus 4 seperti itu. Nah, nanti ketika A-nya itu sudah lebih besar itu grafik membuka ke atas jika A-nya kurang dari kayak gitu. Jadi kita bisa menunjukkan ke siswa bahwa ternyata di bagian sini itu bisa wujudnya ini loh. Kalau
hubungannya dengan C-nya itu apa. Jadi media seperti ini digunakan untuk pengantar nanti kita dalam memberi pembelajaran di SMP atau SMA. Nah, nanti setelah itu kan ini pengantarnya kita bisa buat untuk desain pembelajarannya itu terserah kalian nanti bagaimana caranya menyampaikan suatu informasi berkaitan dengan hal-hal yang ingin kita pelajari seperti itu. Untuk kali ini cukup sekian dulu aja. Nah, sebenarnya di fungsi kuadrat ini bisa kita gali lebih dalam menjadi media yang sangat bagus sekali, tetapi nanti biar kalian itu belajarnya bertahap, nanti kita gunakan sampai di sini dulu aja. Jadi untuk kali ini silahkan buat media berkaitan dengan fungsi kuadrat dengan wujudnya seperti ini. Ditambah dengan ketentuan yang ada di tugas. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.